Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rekan Ibnu dimanapun berada, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua sampai hari ini tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga sampai di akhir hayat kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang kelak kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai besok di hari kiamat. Allahumma amin. Rekan-rekan semua, izinkanlah kami dari PC Ibnu Kabupaten Ponorogo atas nama Muhammad Rifai menyampaikan gagasan yang ditulis dalam secarik kertas berupa artikel guna memenuhi persyaratan Latin 2 PW Ibnu Jawa Timur tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 April tahun ini. Dalam artikel yang saya tulis ini berdasarkan dengan beberapa pengalaman yang saya alami ketika di lapangan, yakni ketika ikut atau berpartisipasi melalui Departemen Kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Ponorogo, di mana hal-hal yang kami temukan di lapangan ini juga menjadi problem tersendiri bagi Departemen Kaderisasi yang ada di PC Ibnu Kabupaten Ponorogo, di mana artikel yang saya buat atau yang saya tulis ini menitik beratkan pada bagaimana optimalisasi peran dan fungsi kaderisasi bukan hanya di ranah formal, tapi juga menyasar kepada non-formal dan informal di Badan Ibnu, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Karena seperti yang kita ketahui atau yang saya kutip di modul pimpinan komisariat terbitan tahun 2020 PW Ibnu Jawa Timur, bahwasannya Ibnu merupakan organisasi yang menjadi wadah perjuangan pelajar NU untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai yang pertama keislaman, kebangsaan, keilmuan dan kekaderan serta keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan kemampuan yang dimiliki sumber daya anggota yang senantiasa mengamalkan kerja nyata atau praktek di lapangan demi tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kiranya itu menjadi tujuan adanya Ibnu. Berdasarkan pernyataan di atas, kita dapat sedikit mengetahui fungsi dasar Ibnu itu hadir, atau fungsi Ibnu itu sendiri di dalam organisasi atau ketika di dalam masyarakat. Bila lihat ke belakang, kita ketahui bahwasanya pola kaderisasi Ibnu itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kaderisasi formal, bisa kita ketahui seperti Magesta, Lakmut, Lakut, Latin dan sebagainya, yang gunanya merekrut calon anggota. Kalau kita katakan Magista berarti merekrut calon anggota yang akan kita jadikan anggota Ibnu. Kalau Lakmut akan jadi kader. Kalau Lakut kader utama, Latin calon instruktur, seperti itu dan sebagainya. Ada kaderisasi non formal. Kaderisasi di sini menitik beratkan pada pelatihan skill seperti public speaking, terus sekolah kader, sekolah politik dan lain sebagainya, yang guna menunjang sumber daya manusia yang ada di Ibnu. Dan ketiga ada kaderisasi informal, yakni dalam lingkup intern organisasi itu sendiri, praktek ketika menjadi kepanitiaan, praktek ketika mendampingi kaderisasi, praktek ketika mendampingi ranting PAC dan seterusnya, yang mana itu adalah idealnya sebuah organisasi khususnya Ibnu dan IPPNU mampu melaksanakan ketiga jenis kaderisasi itu. Yang pertama formal, non formal dan informal. Akan tetapi realita yang kita temukan di lapangan, khususnya ketika selama saya jadi
ketua pimpinan anak cabang, ketika berproses di komisariat, ataupun yang saat ini berada di Departemen Kaderisasi PC IPNU Kabupaten Ponorogo, hanya menemukan kaderisasi itu sebatas formalnya saja. Artinya hanya melaksanakan Magesta, Lakmut, Latin, dan seterusnya itu. Lah, pasca Magesta, pasca Lakmut, ini yang sering dilupakan. Bagaimana keterlanjutan dari proses pelatihan itu tadi demi tercapai tujuan IPNU yang kita singgung di atas sebelumnya itu. Karena yang kita temui pasca Magesta ya sudah, pasca Lakmut ya sudah. Terserah nanti kader anggota itu jadi apa, biasanya tidak terkawal dengan intensif, tidak terkawal dengan baik, dan belum ada pendampingan yang rutin dari baik segala pihak. Bukan hanya dari bidang kaderisasi saja, tapi umumnya menyasar kepada bidang kaderisasi. Hal ini yang menjadi ironi tersendiri bagi kita semua yang khususnya ada di Departemen Kaderisasi. Bagaimana kaderisasi itu bisa berlanjut kepada jenjang berikutnya atau jenjang selanjutnya, dimana ketika pasca Magesta, bila kita mengikuti pola alur kaderisasi, ada rekrutmen, ada pemberdayaan atau pendayagunaan, dan ada juga distribusi. Kita hanya mandek atau berhenti kepada ranah rekrutmen. Setelah direkrut ya sudah, kita ada anggota, kuantitas kita banyak, kualitas menyusul. Bukan seperti itu kan. Yang kita harus pahami bahwasanya pasca Magesta ini loh, kader atau anggota pasca Magesta atau Lakmut ini diapakan? Seharusnya idealnya kita daya gunakan, kita kelola dengan baik sesuai skala kebutuhan kita. Bila hari ini IPNU Ponorogo katakanlah butuh kader yang berwawasan ideologi tinggi, karena kita kritis akan ideologis, maka kita perlu mengadakan sebuah pelatihan daurah aswaja dan lain sebagainya guna memperkuat sisi ideologis di ranah pelajar NU yang ada di Kabupaten Ponorogo. Apabila yang hari ini kita butuhkan adalah kader yang mandiri, berwirausaha, maka kita bisa buka pelatihan non formal seperti pelatihan bisnis dan sebagainya, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ataupun hari ini kita krisis kepercayaan diri di depan, katakanlah ketika jadi MC kita tidak berani, maka hari ini yang harus ditekankan oleh kaderisasi khususnya adalah pelatihan-pelatihan yang bernuansa public speaking, membina kader atau anggota itu sesuai passionnya masing-masing. Nah, hari ini yang kita lupakan itu, kita hanya sekedar mulek, hanya sekedar beracuan kepada formal, sehingga monoton dari waktu ke waktu yang dilaksanakan kaderisasi khususnya ada di Ponorogo yang seperti itu. Pasca Magesta ya sudah, pasca Lakmut ya sudah. Terserah pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting masing-masing mau dijadikan seperti apa. Ya, kalau ini kita biarkan, maka kaderisasi tidak akan pernah berinovasi, kaderisasi tidak akan pernah responsif terhadap perkembangan zaman. Kaderisasi hanya berpacuan kepada adat yang sudah ada tanpa melakukan manuver, melakukan pembaharuan berdasarkan kondisi atau keadaan pelajar NU yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu yang kita rasakan saat ini, atau yang khususnya saya pribadi rasakan. Nah, maka pentingnya di sini optimalisasi fungsi kaderisasi non formal itu guna menunjang sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusia itu sudah terdidik, terlatih dengan baik, dibekali dengan wawasan intelektual yang baik, analisis yang baik, maka ketika setelah pasca rekrutmen, pengelolaan, ada sisi distribusi. Kader atau anggota ini siap didistribusikan ke plot-plot atau pos-pos penting dalam masyarakat, ataupun pos-pos penting di pimpinannya masing-masing. Hari ini yang belum kita miliki, maka hari ini khususnya instruktur itu juga harus lebih optimal lagi untuk melihat ke sisi pendidikan atau kaderisasi non formal. Nah, bila hari ini kita tidak fokus terhadap itu, maka ya sampai kapanpun kaderisasi hanya berfokus pada formal, sehingga non formalnya terlupakan. Karena ini memang banyak kita temui kader-kader kita yang kurang wawasan, kader-kader kita yang kurang kritis, kader-kader kita yang hanya ikut arus, tidak memiliki pendirian, tidak memiliki prinsip,
bagaimana sebenarnya saya itu di organisasi. Harusnya saya di kaderisasi itu mau apa, pasca magister kita jadi apa, pasca lakut kita jadi apa. Seperti itu rekan. Dan saya harapkan mungkin karena memang di artikel itu hanya sepintas apa yang menjadi unek-unek atau kekhawatiran kita semua, khususnya saya pribadi di kaderisasi, maka hari ini bagaimana kaderisasi itu bisa jadi tombak atau garda terdepan sebuah organisasi khususnya di HIPNU yang bisa menginspirasi, memotivasi, serta memberdayakan kader atau anggota sesuai kebutuhannya, seperti itu. Karena memang menyongsong Indonesia Emas 2045 perlu bekal, perlu persiapan matang, perlu kesiapan mental untuk bagaimana nanti kader-kader kita siap untuk didistribusikan khususnya di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana itu memang berat, perlu pemaksaan, perlu perubahan agar keluar dari garis zona nyaman, seperti itu. Butuh kesiapan juga, konsepan yang matang khususnya yang untuk teman-teman yang ada di kaderisasi, yang ada di cabang Ponorogo khususnya. Karena mengutip dari pernyataan Putri Gus Dur, yaitu beliau Ibu Yeni Wahid, mengatakan bahwasanya NU merupakan cerminan bangsa Indonesia dengan jam'iyahnya dan jamaah yang besar. Karena itu NU tidak hanya disuruh ngaji pinter, tapi juga skillnya itu harus ada. Selain menyongsong Indonesia Emas 2045, maka hari ini yang menjadi PR kita semua bagaimana HIPNU itu juga responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya era 4.0, di mana pentingnya literasi digital, pentingnya framing media untuk mengkanter propaganda-propaganda yang menyudutkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kembali ke awal, perlu adanya persiapan, perlu adanya konsepan yang matang untuk kader-kader kita, bagaimana kader HIPNU itu bisa berdaya guna. Nah, maka di sini pentingnya optimalisasi fungsi kaderisasi non formal guna kembali lagi menunjang sisi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kader ataupun anggota kita. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu hak miliknya Allah SWT. Jika ada kesalahan murni dari pribadi saya yang mungkin kurang wawasan dan lain sebagainya, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa.